Ya, oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang lanjutan lebih dalam, ngebahas tentang beasiswa-beasiswa di tingkat universitas, khususnya di strata 1 atau sarjana atau S1 kalau yang belum tahu. Nah, di sini itu bagianku adalah beasiswa PPA, karena alhamdulillah di tahun 2019, tahun kemarin, aku mendaftar dan alhamdulillah juga bisa bergabung dengan keluarga penerima beasiswa PPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Nah, untuk informasinya, jadi beasiswa PPA itu adalah beasiswa PPA itu kependekan dari peningkatan prestasi akademik. Nah, jadi beasiswa PPA itu beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, intinya kayak gitu. Soalnya setauku tuh sekarang kementeriannya jadi satu ya, antara pendidikan tinggi dan pendidikan kayak dasar, terus SMP, SMA kayak gitu. Nah, sekarang itu digabung menjadi Kementerian Pendidikan. Nah, beasiswa PPA itu kenapa aku nyebutnya tahun kemarin? Jadi beasiswa PPA itu hanya didapat pemberian subsidinya itu hanya 1 tahun 1 kali, atau eh, satu satu tahun pendidikan di universitas itu cuma 1 kali. Beasiswa PPA itu, oh ya, jadi untuk pendaftarannya di beasiswa PPA itu, dia itu dibuka pada awal tahun akademik. Jadi kalau kemarin itu dibuka itu di bulan-bulan, yang aku dapetin itu di bulan-bulan September. Pokoknya aku dapat pengumumannya itu di bulan Oktober waktu aku lomba di Lombok. Nah, aku dapat pengumumannya itu di bulan Oktober. Kemudian jadi di sini informasi aja ya. Jadi misal ada beasiswa, ini terkhusus untuk yang dari pemerintah ya. Misal ada beasiswa bidik misi, kemudian terus beasiswa PPA ini. Nah, itu yang menyelenggarakan itu memang dari atau yang memberikan subsidi itu memang dari pemerintah atau negara. Tapi setauku itu pasti kebijakan itu diberikan oleh pemerintah ke setiap universitas untuk mengatur entah itu nanti ada tambahan persyaratan, kemudian pengumumannya itu akan seperti apa, kemudian tapi untuk jumlah kuota itu yang pasti itu diberikan sesuai dengan perintah dari atau kuota dari yang memberikan beasiswa, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian di beasiswa PPA itu sendiri, kalau yang kemarin aku daftarin itu syaratnya itu masih standar sih. Jadi kayak print out transkrip nilai sementara, kemudian juga ada tanda tangan kepala desa, kemudian juga ada ya standar lah, lebih ke administrasi kayak misal persetujuan dari orang tua, kemudian persetujuan dari wakil dekan, kemudian juga dari jurusan. Nah, itu mungkin untuk kalian sendiri yang nah, kalau misal tahun ini aku nggak tahu dia itu untuk yang jurusan kemudian dekan itu akan seperti apa, karena kan maksudnya di sini kan daring gitu kan pembelajarannya atau pembelajaran online. Jadi pasti untuk meminta tanda tangan ke kampus itu dibatasi ya gitu. Jadi tunggu aja informasinya, kalian bisa cek di website ada tentang beasiswa-beasiswa strata S1. Nah, kemudian
untuk IPK-nya standar yaitu 3,00 ke atas. Aku yakin sih pasti dari kalian semua itu adalah untuk yang 3,00 dan 3, berapa kayak gitu. Tapi umumnya kalau di fakultasku ya, Fakultas FIPA UNY, di wakil dekan 3-nya itu pernah bilang ke temanku, kalau kamu mau daftar beasiswa PPA harus cum laude, kalau enggak otomatis dari seleksi FIPA-nya itu bakalan nggak lolos, nggak kesaring kayak gitu. Jadi emang untuk syarat-syaratnya itu tergantung dari fakultas kalian sendiri. Nah, kemudian juga untuk persyaratan umumnya itu untuk yang jenjang S1 atau D4 paling rendah untuk semesternya itu adalah semester 2. Jadi untuk kalian yang maba belum bisa, tapi kalau tapi ada beasiswa yang untuk maba itu bisa, cek aja di videoku. Ada beasiswa bidik misi, kemudian juga ada beasiswa yang lainnya seperti BCA kayak gitu. Nah, untuk yang di PPA ini terkhusus untuk dari semester 2, batas minimal untuk mengajukan beasiswa, dan paling tinggi atau maksimalnya itu adalah semester 8. Kemudian untuk yang diploma 3, jadi ini bisa nih untuk yang D3. Jadi kalian kuliahnya singkat, dapat beasiswa pula, jadi lumayan kan. Nah, untuk yang D3 ini paling rendah sama, dia itu duduk di semester 2. Namun untuk yang paling tinggi dia itu duduk di semester 6. Nah, di sini ada informasi bahwa beasiswa ini karena mungkin dari kementerian ya, jadi istilahnya dia itu mungkin memberikan peluang besar untuk generasi anak bangsa untuk mendapatkan beasiswa untuk menunjang akademik mereka di tingkat universitas. Nah, di sini diinformasikan bahwa beasiswa ini dapat diterima atau di-apply dari semester 1 atau semester awal maba kalian. Nah, namun dengan syarat bahwa kalian itu memiliki prestasi yang sangat baik di sekolah, mau itu dari ujian nasional maupun ujian raport kayak gitu. Jadi misal kalian itu juara 1 di tingkat sekolah kalian, kemudian NEM dari ujian nasionalnya kalian juga bagus, kalian bisa daftar aja kayak gitu. Kali aja dari universitas kalian itu bisa membantu dalam pendaftaran beasiswa PPA ini, karena lumayan nominalnya itu hampir berkepala 5. Nominalnya hampir berkepala 5. Jadi lumayan untuk membayar UKT 1 semester. Tapi itu untuk yang tahun kemarin ya, tahun 2019, karena ya dimungkinkan karena keadaan seperti ini bisa jadi dari pemerintah itu memberikan subsidi yang lebih besar lagi. Jadi yang penting itu coba aja lah. Yang penting coba aja, karena biasanya itu di setiap kampus itu memberikan informasi, memberikan istilahnya tambahan syarat itu, tapi kadang mahasiswa itu tidak mengetahuinya atau tidak sampai ke mahasiswa kayak gitu. Jadi kalian kalau misal mau ini ya udah daftar aja kayak gitu. Dan untuk beasiswa PPA ini transfer atau turunnya uang subsidi itu, dia itu kalau di tahunku itu langsung di awal
itu langsung turun semuanya. Jadi nggak diansur-ansur, misal satu semester dulu, 6 bulan dulu, kemudian setengahnya lagi 6 bulan kemudian, kayak gitu. Itu enggak. Tapi tergantung juga dari kebijakan, kembali lagi tergantung dari kebijakan penyelenggara beasiswa untuk memberikan subsidinya kepada mahasiswa di tingkat universitas. Nah, itu untuk yang strata S1. Kemudian nah, untuk kenapa aku ngomong bahwa kebijakan itu akan diberikan kepada entah itu universitas atau fakultas, karena di tahunku itu tahun 2019 ada dari salah satu fakultas ada salah satu fakultas, dia itu memberikan beasiswa PPA padahal anaknya itu tidak mendaftarkan. Jadi kayak istilahnya itu kadang kan ada yang kayak gini, banyak nih di fakultas ini yang daftar itu misal kuotanya itu hanya 100, tapi yang daftar itu 200. Ada juga di fakultas B yang dia itu kuotanya itu banyak 150, tapi yang daftar itu cuma 145. Nah, berarti kan kekurangan 5 nih orang. Nah, di 5 orang ini mungkin dia itu merasa bahwa ya udah di tahun ini udah cukup beasiswa. Nah, dia itu nggak mendaftar beasiswa PPA, tapi ternyata dia itu masuk karena mungkin dari fakultasnya sendiri yang memasukkannya karena kekurangan kuota itu. Jadi yang penting daftar aja, entah itu keterima atau enggak itu udah jalan dari Tuhan. Nah, kemudian dari beasiswa PPA ini kalian itu nggak ada istilahnya diharuskan kalau sudah dapat uang untuk ini untuk itu, tapi di situ tertulis jelas bahwa gunanya uang subsidi ini untuk apa. Jadi kembali lagi ku ingatkan bahwa apa yang kalian tulis tentunya itu menjadi harapan semuanya, harapan kalian, harapan orang tua, dan harapan universitas, fakultas, dan pemberi beasiswa tersebut. Jadi lakukanlah kayak gitu. Kalau misal kalian ingin kalau misal kalian maksudnya aku nggak nyuruh uangnya itu untuk menunjang dalam benar-benar misal untuk membeli buku dan lain sebagainya, itu kan enggak, karena buku di tingkat universitas pun juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kalian di plan aja sekian juta untuk apa, sekian juta untuk apa, sekian juta untuk apa, kayak gitu. Jadi pinter-pinter aja untuk mengatur keuangan beasiswa, karena sayang toh dia itu diberikan di awal. Kalau misal langsung habis kan ya udah, karena tahun depannya belum tentu ketika kalian mau mendaftar beasiswa PPA lagi kalian akan lolos kayak gitu. Jadi beasiswa PPA ini ternyata dia itu bisa didapat oleh gak cuman dari mahasiswa PTN aja atau perguruan tinggi negeri aja, tapi juga dari PTS, yaitu perguruan tinggi swasta. Jadi kalian yang berkuliah nih, karena mungkin kalian itu kalah saing dengan teman-teman yang ada di negeri, kalian itu daftar di swasta. Tapi yang penting universitas itu terdaftar di di website perguruan tinggi Indonesia. Jadi kalian itu bisa mendaftarkan kayak gitu, mendaftarkan diri kalian untuk mengikuti beasiswa PPA ini, mau dia itu dari berbagai jurusan, mau dari PTN dan PTS, yang penting dia itu terdaftar oleh data pendidikan tinggi Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin untuk dari beasiswa PPA sekian sih yang bisa aku jelasin, yang bisa aku sharing ke kalian, bahwa menurutku
Dan ini kalau misal kalian pingin banget dapet beasiswa PPA, kalian pinter-pinter aja nyari spot kalian mau daftar di fakultas atau universitas. Biasanya kalau di UNY itu, aku cerita di UNY ya karena aku nggak tahu sistem di kampus kalian atau kampus yang lain. Jadi di sistem UNY itu ada 7 fakultas. Nah dari 7 fakultas itu dibagi, misal di FMIPA itu 125, di FT 100 sekian, kemudian di FBS 100 sekian, dan fakultas yang lain 100 sekian. Kemudian ada juga yang dari universitas. Biasanya yang dari universitas itu dia itu mendaftarnya itu via atau melalui UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang dia ikuti kayak gitu. Jadi dia mendaftar dan daftarnya itu ke universitas atau pusat rektorat birokrasi. Nah dia itu biasanya akan sedikit lebih banyak daripada fakultas. Jadi mungkin kalian itu bisa mendaftar di situ. Contohnya aku itu aku belum cum laude, tapi aku bisa dapatin beasiswa itu karena alhamdulillah prestasiku juga menunjang. Jadi itu yang penting, kalian coba dulu, daftar dulu dan berdoa. So mungkin cukup sekian karena udah semuanya aku share. Pokoknya kalau ada pertanyaan bisa di komen di bawah ini atau cek di Instagram aku, bisa nge-DM. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share karena ada 62% yang belum subscribe. Bye.